Ya, Bapak Ibu Saudara, kilas balik KBBS dalam tahun ini menjadi salah satu bukti bagaimana Tuhan juga menyertai pelayanan Sabda melalui kegiatan yang berguna untuk bisa meningkatkan literasi di antara orang-orang percaya. Ya, klub baca buku Sabda sendiri dibentuk didasarkan ya visi kami pada Kolose 2 ayat 7. Jadi di mana akar di dalam Kristus, kita berkat bagi banyak orang. Nah, di KBBS ini sendiri kita akan melakukan membaca buku, kita akan mendiskusikan buku, supaya kita sendiri sebagai orang percaya menjadi satu buku yang terbuka. Satu buku yang bisa dilihat oleh banyak orang, dan juga orang-orang bisa membaca kehidupan kita, dan kita pun juga bisa menjadi berkat bagi mereka. Ya, jadi klub baca buku Sabda ini menjadi wadah bagi orang-orang percaya yang suka membaca buku, para pecinta buku, untuk bisa saling berbagi berkat, saling menajamkan pikiran, dan yang paling penting adalah kita bisa saling membangun di dalam Kristus. Jadi kita bisa bertumbuh bersama ya melalui buku yang kita baca. Nah, karena ini klub baca buku Sabda, yang namanya klub, pasti juga ada anggotanya di dalamnya. Nah, siapa saja nih anggota yang ada di dalam klub baca buku Sabda? Ya, pastinya adalah orang-orang percaya yang suka membaca dan mendiskusikan buku. Lalu juga untuk bisa menjadi anggota di KBBS ini, setiap anggota itu wajib untuk membaca buku berjudul Lead. Ya, pasti beberapa yang sudah hadir di sini ya masih ingat betapa bagusnya buku ini. Ya, buku Lead ini tuh adalah panduan membaca buku bagi orang Kristen karya Tony Reinke. Nah, di sini kenapa kok buku Lead ini menjadi salah satu buku wajib yang harus dibaca? Ya, karena buku ini memberikan prinsip-prinsip yang penting gitu ya bagi orang percaya ketika membaca buku, baik itu buku Kristen maupun buku-buku sekuler. Jadi ini bisa menolong kita untuk tahu gitu bagaimana membaca buku berdasarkan dengan satu sudut pandang, satu pemahaman yang benar berdasarkan firman Tuhan. Dan yang pasti adalah untuk bisa menjadi anggota KBBS harus mendaftarkan diri. Ya, lalu kalau ada anggota pasti juga ada pengurusnya di sini, dan biasanya kita menyebutnya dengan tim inti. Nah, tim inti ini terdiri dari beberapa anggota yang ada di KBBS dan juga ada beberapa yang dari Sabda sendiri, karena KBBS ini ada di bawah naungan Yayasan Lembaga Sabda. Jadi kami saling berkolaborasi ya di dalam tim inti ini supaya bisa melayani dengan lebih baik lagi. Nah, oke. Dalam 1 tahun ini, dalam 2021, apa saja yang sudah KBBS lakukan? Ya, Bapak Ibu Saudara bisa lihat di sini. KBBS memulai kegiatannya itu ketika akhir Maret ya, tanggal 31 Maret lebih tepatnya. Itu kami mengadakan satu acara berjudul Serunya Ikut Klub Buku, dan juga ada satu acara office hour di sana. Jadi di dalam acara ini tuh kami memfokuskan untuk bisa menularkan semangat membaca buku kepada orang-orang percaya untuk kita bisa saling meningkatkan kemampuan dalam literasi. Lalu sebagai follow up dari kegiatan pertama kami ini, akhirnya kami melakukan atau mengadakan diskusi-diskusi buku, dan buku perdana yang didiskusikan adalah buku Lead itu sendiri yang kami lakukan pada bulan April. Waktu itu diikuti sekitar 60 peserta, jadi ini sangat menarik sekali dan sangat terlihat ya bagaimana antusiasnya teman KBBS ini di dalam membaca dan juga berdiskusi. Ya, lalu bulan Juni kita mengadakan sharing buku online. Di dalam sharing buku online ini kami memberi kesempatan kepada setiap anggota KBBS ya untuk mereka bisa punya kesempatan untuk berbagi buku apa yang mereka baca. Nah, ini menariknya kita akan bisa membagikan buku yang berbeda-beda, karena kan setiap orang pasti baca bukunya beda-beda ya. Jadi ini sangat-sangat menjadi berkat, karena kita yang mengikuti acara sharing buku online ini pun kita bisa mendapatkan pelajaran dari setiap buku dalam berbagai topik yang disampaikan oleh teman-teman. Lalu bulan Agustus kita kembali mengadakan diskusi buku Liturgy of the Ordinary. Ini karya Chris Harrison Warren. Ini bukunya juga sangat menarik karena ini mengajarkan kepada kita ya untuk kita itu bisa
menikmati yang sakral gitu dalam kehidupan sehari-hari, dan bagaimana kehidupan sehari-hari itu bisa kita nikmati juga sebagai sesuatu yang sakral gitu. Nah, ini tuh menjadi satu diskusi yang kami lakukan dalam 1 bulan penuh, dan banyak pelajaran berharga juga yang kami dapatkan dari pengalaman mendiskusikan buku ini. Ya, kami saat itu menyebutnya dengan buku Lito gitu ya, kami singkat dengan nama itu. Ya, lalu berikutnya kami juga mengadakan, ya ini baru-baru ya, jadi belum lama ini karena baru bulan lalu juga kita adakan, itu penggalian dan refleksi Natal dengan buku Janji. Buku Janji ini karya Michael Ross Watson. Jadi mulai tanggal 16 November hingga hari ini, tepatnya 23 Desember yang akan menjadi hari terakhir kita akan merenungkan satu renungan Natal bersama. Jadi setiap hari kami membaca renungan Natal dan juga firman Tuhan yang ada di sana, lalu kami membagikan pelajaran penting dan juga aplikasi yang didapat. Dan itu setiap hari. Jadi bisa Bapak Ibu Saudara bayangkan betapa kayanya ya firman Tuhan dan juga literasi yang bisa kita pelajari gitu setiap hari. Ya, nanti ada sesi tersendiri untuk bisa sharing mengenai ini. Lalu kegiatan lainnya itu KBBS juga bekerja sama dengan Divisi Biblical Engagement dari Sabda untuk kami bisa mengadakan bedah kitab. Ada kitab Rut, Yakobus, dan juga Ratapan yang sudah kita bedah dalam tahun ini. Lalu juga yang terakhir kemarin adalah bedah Natal menurut Lukas. Lalu juga ada diskusi-diskusi ringan gitu, jadi mendiskusikan artikel, lalu jika ada topik literasi yang menggelitik gitu ya, yang ingin kita diskusikan lebih dalam, itu juga bisa didiskusikan di dalam grup KBBS. Sempat juga berbagi pokok, lalu juga ada satu kegiatan yang gitu ya oleh anggota KBBS untuk mereka bisa berbagi buku. Nah, ini sesuai dengan kebutuhan juga. Jadi ini murni inisiasi dari rekan-rekan dan ini pasti juga bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang menerima buku tersebut. Ya, ini adalah satu rangkaian kegiatan KBBS yang dilakukan sepanjang tahun ini. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam setiap bagian yang saat itu kita alami ya, dari diskusi, berelasi, bersekutu dengan rekan-rekan di dalam KBBS itu sendiri. Dan saya yakin pasti Bapak Ibu Saudara yang sudah mengikuti salah satu dari acara atau kegiatan KBBS ini pasti mendapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Ya, lalu untuk tahun depan nih, ya tahun depan KBBS mau ngapain ya? Ya, mendiskusikan buku-buku Kristen yang berkualitas. Pasti ya, pasti itu harus kita lakukan nanti tahun depan. Lalu bedah kitab. Nah, ini juga sangat penting ya untuk kita bisa lebih memahami lagi firman Tuhan, untuk lebih bisa lagi mendalami apa yang kita baca, bahkan kitab firman Tuhan itu sendiri berbicara tentang apa. Ini juga sangat penting. Lalu diskusi ringan, diskusi artikel, bahkan juga kita bisa ikut seminar literasi mungkin dari yayasan lain atau komunitas pecinta buku yang lainnya, atau mungkin training. Nah, ini kegiatan-kegiatan KBBS yang bisa kita lakukan ya di tahun depan, termasuk juga berbagi buku nanti jika ada anggota-anggota di KBBS yang ingin untuk bisa berbagi. Dan pastinya Bapak Ibu Saudara semua yang hadir malam hari ini ya, kita rindu gitu untuk bisa mendengar usulan, ide dari rekan-rekan semua untuk KBBS di tahun depan. Jadi silakan saja untuk mengusulkan apa yang bisa kita lakukan nanti di tahun depan supaya kita sama-sama bisa bertumbuh melalui membaca, dan juga kita bisa mendorong rekan-rekan yang lain untuk mempunyai semangat ya, mempunyai kecintaan untuk bisa membaca buku dan meningkatkan literasi di antara orang-orang percaya. Nah, silakan saja untuk mengirimkan ide atau usulan tersebut di kontak kami di WA di 0821 3313 3315. Ya, bisa dicatat. Ini nomor yang sering muncul ya ketika kita ada program Sabda MLC. Ya, oke Bapak Ibu Saudara, inilah kilas balik KBBS untuk tahun 2021. Kiranya apa yang sudah sama-sama kita kerjakan dalam tahun ini
boleh menjadi berkat bagi kita dan juga rekan-rekan di KBBS. Terlebih lagi kita bisa membawa ini atau kita bisa membagikan berkat yang sudah kita dapat kepada orang lain. Ya, ini sekian untuk kilas balik di KBBS. Lalu kita akan langsung saja untuk masuk ke sesi selanjutnya yang menjadi inti dari acara kita pada malam hari ini, yaitu kita akan mendengarkan satu renungan bertema Natal. Ya, renungan ini berjudul Tahun-tahun Pertumbuhan. Ini adalah salah satu renungan dari kumpulan renungan bertema Natal yang ditulis oleh Michael Ross Watson dari buku yang berjudul buku Janji Makna Natal yang Sejati. Nah, ini menjadi renungan terakhir dari serangkaian kegiatan penggalian dan refleksi Natal yang sudah kita lakukan sejak 16 November bulan lalu. Ya. Oke, kita akan mulai ya untuk bisa merenungkan renungan malam hari ini. Rekan saya Audi akan memutarkan audionya, Bapak Ibu bisa mendengarkan dengan seksama, dan nanti akan ada sesi untuk kita bisa sharing. Bab 28, Tahun-tahun Pertumbuhan. Bacaan Alkitab, Lukas pasal 2 ayat 51 hingga 52. Seperti apa rasanya bagi Maria dan Yusuf melihat Yesus, anak Allah yang tidak berdosa, bertumbuh dewasa dalam rumah tangga mereka? Pernahkah dia nakal? Apakah dia menyenangkan? Apakah dia anak yang berpikir dengan sangat serius? Hanya ada sedikit sekali yang dituliskan tentang Yesus dari cerita kelahirannya sampai ketika dia dibaptis pada usia 30 tahun. Apakah dia bekerja sebagai seorang tukang kayu di Nazaret? Kita tidak bisa tahu pasti, meskipun ada pertanyaan pernah dilontarkan. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Seolah-olah tahun-tahun pertumbuhan Yesus secara sengaja disembunyikan dari kita, kecuali 2 ayat yang menjadi bacaan kita. Dia tunduk kepada orang tuanya, dan dia bertumbuh dewasa, baik dalam perawakannya maupun hikmatnya. Dia juga bertumbuh dewasa dikasihi baik manusia maupun Allah. Kata dikasihi di sini adalah kata yang sering diterjemahkan menjadi kasih karunia. Jika Yesus saja harus bertumbuh dalam hikmat, terlebih kita yang adalah anak-anaknya juga perlu bertumbuh. Bahkan kata bertumbuh muncul 31 kali dalam Perjanjian Baru. Dalam surat yang kedua, Petrus berbicara tentang pertumbuhan dalam kasih karunia dan pengetahuan dalam Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. 2 Petrus 3 ayat 18. Pada awal surat yang sama, Petrus menjelaskan bahwa Allah akan memberi kita lebih dan lebih banyak lagi kasih karunia, serta damai sejahtera, seiring dengan pertumbuhan kita dalam pengetahuan akan Allah dan Yesus Tuhan kita. Pasal 1 ayat yang kedua. Kita akan mengenal Allah lebih baik lagi. Paulus menasihati kita untuk berakar di dalam Kristus dan seiring saat kita melakukannya, kita juga akan bertumbuh dalam iman. Kolose 2 ayat yang ketujuh. Dia meminta agar kita terus semakin menjadi serupa dengan Kristus. Efesus pasal 4 ayat ke-16. Paulus menggunakan kata bertumbuh dalam artian menjadi dewasa. 2 Korintus 13 ayat 11. Penulis surat Ibrani mendorong kita untuk melanjutkan dari susu bayi ke makanan keras firman Allah. Ibrani 5 ayat 12 hingga 14. Kita harus bertumbuh secara rohani dalam Kristus. Billy Graham pernah mengatakan bahwa selama masa tahun pertumbuhannya, ibunya biasa membacakan satu pasal dari kitab Amsal setiap hari. Dia menghubungkan pertumbuhan dan fondasi rohaninya dengan pembacaan sehari-hari kitab Amsal itu. Seperti Yesus, kiranya kita bertumbuh dalam hikmat dan dikasihi oleh Allah dan manusia. Satu pertanyaan, dengan cara bagaimana Allah memberkati Anda melalui bahan renungan harian dari firman Allah yang Anda baca sepanjang bulan Natal ini? Ya, demikianlah renungan hari terakhir ya dari buku Janji Makna Natal yang Sejati karya Michael Ross Watson. Ini adalah renungan yang
nanti boleh Bapak Ibu sharingkan juga jika ada yang mengena di hati atau yang berkesan. Jadi kalau saya sendiri tadi ketika mendengarkan renungan ini, ya saya diingatkan tentang pertumbuhan itu sendiri ya. Jika tadi judulnya tahun-tahun pertumbuhan, ya tadi diingatkan jika Yesus saja harus bertumbuh gitu ya dalam hikmat gitu, apalagi saya gitu. Saya yang adalah anaknya juga tentunya harus bertumbuh gitu di dalam Tuhan. Ya bersyukur juga diteguhkan gitu dengan pentingnya gitu ya untuk memiliki hidup yang berakar gitu di dalam Tuhan. Karena dengan memiliki akar yang benar di dalam Dia, ya saya dan juga kita tentunya ya akan bisa bertumbuh dalam iman dan hidup kita pun juga bisa menjadi berkat itu bagi orang lain. Ya, ini pelajaran yang saya dapat dari renungan malam hari ini. Jadi tadi dalam bacaan Lukas ya, nanti kita bisa baca lagi lebih mendalam untuk perikop yang ada di sana supaya kita bisa mendapatkan satu pelajaran yang lebih mendalam lagi apa yang dikatakan firman Tuhan mengenai pertumbuhan itu sendiri. Ya, bersyukur untuk renungan hari ini dan saya tidak hanya ini ya membagikan apa yang saya dapat, tapi saya juga ingin mendengar nih teman-teman yang ada di sini untuk bisa berbagi juga sharing ya mengenai renungan yang baru saja kita dengar. Dan juga karena kita malam hari ini merayakan Natal KBBS, jadi sharingnya nanti juga tidak harus berdasarkan renungan malam hari ini, tetapi karena ini adalah Natal, momen Natal ya, kita bisa sharing kesan dan juga harapan gitu yang Bapak Ibu dapatkan di Natal ini, atau harapan yang Bapak Ibu ingin sampaikan, ingin doakan gitu ya, terkait dengan kelahiran Kristus. Dan boleh juga sharing terkait KBBS, karena tadi juga sempat ya kita ada kilas balik, bisa juga sampaikan gitu apa yang Bapak Ibu dapatkan gitu di selama mengikuti KBBS dalam tahun ini, harapan apa yang diinginkan, dan terlebih lagi apa yang akan kita lakukan nanti untuk tahun depan. Boleh juga di-sharingkan. Ya. Oke, untuk memulai saya akan minta rekan saya dulu ya dari Sabda untuk Rode bisa sharing. Nanti setelah ini saya akan minta rekan-rekan dari KBBS untuk bisa berbagi juga kepada kita semua. Ya, silakan Rode. Udah siap Rode? Oh, iya, suara saya terdengar, Pak Santi? Terdengar Rode. Kalau dari saya sendiri sih untuk renungan buku janji ini membuat saya semakin banyak merenungkan apa yang Tuhan sudah kerjakan melalui Natal, kelahirannya, pengorbanannya, dan ternyata Natal itu bukan hanya sekedar kelahirannya saja, tetapi dia benar-benar berkorban penuh untuk manusia dengan menderita, dan sampai akhir hidupnya pun dia di dunia ini mati dan bangkit hanya untuk menyelamatkan orang-orang yang seperti saya gitu, yang menjauh dari dia, dan dia pun memperkenalkan dirinya dengan baik gitu. Dan renungan-renungan yang ada dalam buku janji ini membuat saya meyakini betapa besar janjinya Allah kepada setiap manusia dan pengorbanannya dia yang luar biasa. Dan saya juga diajari untuk melakukannya. Apa yang Tuhan sudah korbankan, berarti saya juga harus ambil bagian mengorbankan apa yang menjadi segala kebanggaan saya, segala yang Tuhan inginkan untuk kemuliaannya dia, karena dia juga sudah berkorban. Dan berharap untuk KBBS ke depannya semakin banyak renungan-renungan yang bisa membangun satu dengan yang lainnya. Apalagi ke depan masih ada sharing buku lit ya, dengan ke depannya apapun itu semoga bisa mendukung kerohanian setiap kita, semoga membuat kita semakin mengenal Tuhan lebih lagi. Terima kasih Kak Santi. Ya, terima kasih ya Rode untuk sharingnya. Saya juga berharap nanti tahun depan akan semakin banyak juga rekan-rekan kita yang bisa bergabung untuk baca buku, untuk berdiskusi, termasuk juga nanti ya terlibat di dalam entah renungan atau mungkin bedah kitab gitu ya. Ya, berikutnya saya akan minta nih rekan KBBS untuk bisa sharing ya. Ya, saya bisa minta Pak Hartawan. Ya, Pak Hartawan ini salah satu dari tim inti KBBS. Ya,
Silakan Pak Hartawan. Suaranya udah terdengar? Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Salam kenal buat teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan Renungan Natal ya bersama dengan grup KBPS kita. Dari renungannya hari ini, saya dapat berkat, terutama ketika kita merayakan Natal itu kalau kita lihat pajangan, itu kan selalu kandang dan kemudian ada tempat bayi ya. Di situ Yesus selalu dalam bentuk bayi. Nah, renungan hari ini mengingatkan Yesus itu tidak selalu bentuknya bayi, dia bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa, tapi kita dalam setiap Natal selalu menempatkan Yesus sebagai sosok yang bayi saja. Ya, satu hal yang mengingatkan kita setiap kali ketika kita merayakan Natal yang bagaimanakah yang sedang kita rayakan? Sosok Yesus yang tetap bayinya saja, ataukah sosok Yesus yang semakin bertambah, bertumbuh, dewasa, seiring juga dengan kepribadian dan usianya. Dikaitkan dengan seberapa seringnya kita sudah merayakan Natal, apakah kita juga mengalami pertumbuhan yang sama juga enggak di dalam mengenal Tuhan? Jangan-jangan kita hanya mengenal Tuhan Yesus di dalam aspek-aspek tertentu saja, tetapi di aspek-aspek yang lain tidak. Contohnya, kita hanya mengharapkan hal-hal yang baik dari Tuhan ketika kita taat, ketika kita melakukan hal-hal yang menjadi perintah Tuhan. Tapi ketika Tuhan izinkan kita menghadapi hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik, apakah itu juga membuat kita kemudian mengenal Tuhan itu sebagai Tuhan yang baik, ataukah Tuhan yang kemudian kita cap jahat, dan kemudian buat kita juga memikirkan Tuhannya seperti apakah yang saya kenal selama ini, seiring perjalanan rohani kita bersama dengan Tuhan. Semakin banyak sisikah, semakin banyak aspekkah yang saya kenal dari Tuhan Juru Selamat saya itu. Ya, ini menarik buat saya berpikir, iya, sudah sejauh mana perjalanan Natal ini membawa pengenalan saya kepada sosok Yesus itu. Jangan sampai saya selalu terbuai kepada sosok Yesus yang kecil, yang lemah, yang tidak berdaya, yang tetap bayi itu dalam setiap perayaan Natalnya. Kiranya teman-teman juga boleh dapat bersama-sama bertumbuh, sama-sama menjadi dewasa, ya, menjadi pribadi-pribadi yang matang. Saya menyadari dewasa ini di zaman COVID atau Corona ini juga semakin banyak hal-hal yang menjadi tantangan kita sebagai orang percaya. Bukan hanya dari segi aspek ibadahnya saja, tapi juga dari serangan-serangan ataupun ketika bicara-bicara tentang topik iman kita. Banyak hal yang mencoba untuk mengupas tentang iman Kristen kita. Apakah kita siap mendengar berbagai macam kupasan-kupasan tersebut dan terlatih untuk kemudian menjawab, terlatih untuk kemudian menangani berbagai macam hal di seputar topik pembahasan tentang Kristus kita, tentang iman kita, tentang Alkitab kita. Siap menghadapi dan kemudian mempertanggungjawabkan apa yang kita percayai enggak? Itu bisa terjadi lewat YouTube, bisa terjadi lewat dari podcast, dari media apapun gitu ya. Ini membuat kita kemudian berpikir, iya, saya sudah semakin bertambah dewasa, semakin pengetahuan saya akan Tuhan semakin bertambah, dan menjadikan kita sebagai pribadi-pribadi yang matang, memiliki pengetahuan, memiliki pengenalan akan Tuhan, dan kemudian dapat mempertahankan atau dapat menyaksikan iman kita dan Tuhan kita kepada orang lain. Biarlah ini juga boleh terwujud melalui KBBS kita, melalui grup baca kita, melalui materi-materi yang kita baca. Itu harapan saya juga ketika bersama-sama waktu itu dengan rekan-rekan menggagas atau memulai ini ya, sebuah grup yang mengumpulkan orang-orang yang suka membaca dengan bacaan-bacaan yang baik, bacaan-bacaan yang positif, berbobot, dan membuat kita juga semakin bertumbuh di dalam pengetahuan, iman, dan kasih kita kepada Tuhan. Terima kasih, Mbak Santi. Ya, terima kasih Pak Hartawan.
Ya, terima kasih sudah mengingatkan juga ya untuk kita bisa mengenal Tuhan itu dengan benar, dan juga saya mengamini harapan Pak Hartawan tadi, karena saya juga ingin supaya nanti ke depannya kita sama-sama bisa maju, bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Ya. Oke, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan sharing secara lisan lagi dari rekan-rekan yang sudah bergabung di sini, saya akan membacakan satu sharing yang sudah dikirimkan ke DM saya. Ini dari Ibu Riana. Ibu Riana ini salah satu anggota KBBS. Sebenarnya dia mau datang, tetapi karena ini tiba-tiba ada acara di gereja, jadi sharingnya dikirimkan gitu ya. Ya. Bersyukur bisa bergabung dalam kegiatan penggalian dan refleksi Natal dengan buku janji selama sebulan ini. Ya, saya sangat bersyukur karena KBBS, tim Sabda, dan juga rekan-rekan yang sudah bergabung di dalam diskusi yang hampir sebulan ini. Saya mendapatkan banyak sekali berkat melalui diskusi yang dilakukan. Dan aplikasi yang ingin saya lakukan adalah saya ingin membagikan kepada teman-teman saya yang ada di pelayanan, karena saya sangat rindu untuk mereka juga lebih lagi gitu mengenal Tuhan, dan juga saya ingin mengajak mereka lebih bersungguh-sungguh membawa orang lain juga mengenal Tuhan secara pribadi. Ya, salah satu yang sudah saya lakukan adalah saya membagikan buku janji ini ke rekan-rekan saya karena bentuknya PDF jadi mudah dibagikan. Jadi saya langsung bagikan ke rekan-rekan saya, dan juga saya sangat terbantu dengan semangat teman-teman yang ada di KBBS yang tidak kenal lelah untuk berbagi, setiap hari membaca renungan bersama, membagikan, bahkan merespon sharing dari rekan-rekan yang lain. Ya, sekali lagi terima kasih tim Sabda dan juga rekan-rekan KBBS. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih juga ya Bu Riana sudah mengirimkan sharingnya, dan juga pasti ini boleh menyemangati rekan-rekan yang sudah hadir pada malam hari ini. Ya, rekan-rekan yang sudah bergabung di YouTube Sabda Alkitab juga boleh silakan untuk membagikan sharingnya di kolom chat ya, atau mungkin rekan-rekan yang ada di Zoom yang mungkin audionya tidak bisa dipakai dengan maksimal, jadi boleh juga untuk menuliskannya di kolom chat. Ya, baiklah, kita akan mendengarkan lagi sharing dari rekan-rekan yang lain. Ya, di sini saya lihat ada Ibu Lani Inawati. Kalau saya lihat hampir sebulan ini ya, ketika melakukan renungan Natal bersama, Ibu Lani Inawati ini sebenarnya dia juga anggota KBBS, tetapi memilih jalur Facebook. Nah, ini sangat menarik nih. Mari kita dengarkan sharing dari Ibu Lani Inawati. Silakan Bu Lani. Ya, bisa nyalakan audionya, Bu. Maaf ya, Ya, selamat malam, Bu. Ya, sebenarnya saya nggak tahu sih, apakah saya termasuk anggota KBBS ya. Saya sendiri belum pernah mendaftar KBBS sih. Cuman karena saya memang tertarik ingin mengikuti buku ini ya, buku janji itu. Jadi makanya saya setiap hari berusaha untuk meluangkan waktu untuk ini nyimak lewat Facebook, karena kalau yang via WhatsApp kalau nggak salah itu harus anggota KBBS, sementara kan saya nggak ada di grup WhatsApp kalau nggak salah. Nah makanya iya Bu, ya di Telegram Bu. Oh di Telegram ya? Iya iya. Nah makanya karena saya kan bukan anggota KBBS, jadi akhirnya saya pilih di Facebook karena memang saya penasaran sih, pengen tahu aja itu isinya seperti apa, dan memang sangat menarik sih. Apalagi bisa semestinya sih lebih enjoy ya kalau misalkan kita bisa saling sharingnya mungkin lewat diskusi seperti yang saya beberapa kali ikuti lewat programnya Sabda itu ya, lewat diskusi. Cuman karena saya lihat cuman bisa lewat Facebook, nggak apa-apa sih, saya tetap nyimak kok. Dan saya juga dapat banyak berkat sih
lewat audio yang saya setiap hari saya dengarkan. Walaupun saya tidak bisa panjang lebar menjelaskannya ya. Maaf ya, karena ini kok langsung ditodong soalnya. Saya jadi kaget juga nama saya disebut. Ya, Kira-kira terima kasih ya. itu aja sih yang masukan dari saya ya. Mungkin ya saya sih soalnya masih termasuk baru ya ikut di Sabda ini. Jadi ya mohon maaf kalau banyak kekurangan. Jadi mohon saya diajari lagi supaya makin mengenal lebih dalam lagi. Itu aja sih. Makasih ya. Ya, Bu Lina, terima kasih Bu Lina sudah sharing. Ya, ternyata saya salah Bu Lina. Ya, maafkan saya. Ya, jadi Bu Lina memang rutin ya setiap hari mengikuti renungan Natal melalui Facebook grup Alkitab setiap hari. Dan ya, tadi saya salah melihat ya. Ya, jadi terima kasih untuk sharingnya dan juga terima kasih untuk sudah berpartisipasi aktif dalam hampir 1 bulan ini untuk bisa bersama-sama dengan kami belajar, merenungkan, dan juga berdiskusi. Ya, berikutnya Bapak Ibu Saudara ada yang ingin berbagi? Silakan untuk bisa raise hand atau mungkin bisa langsung menyalakan audionya jika ada yang ingin membagikan. Silakan. Ya, ada Pak Denny Nainggolan, ada juga Ibu Lina Kusumawati, ini juga rajin setiap hari, aktif. Ada juga Ibu Yohani Ta'ara, ada Pak Justus, ada Pak Zetsira. Boleh juga sharing mengenai kesan mungkin sudah mengikuti salah satu kegiatan KBBS di tahun ini dan apa harapannya untuk tahun ke depan, juga boleh di-sharingkan. Oke. Kalau gitu ini ya, saya akan minta dulu ya rekan saya yang ada di Sabda untuk Ibu Evi bisa berbagi Bu Evi kepada kita semua. Bu Evi dapat apa saja nih tahun ini di KBBS maupun di setiap kesempatan di mana Ibu Evi berada di dalam kegiatan KBBS. Mari Bu Evi, silakan sharing Bu. Oke, selamat malam semuanya. Maaf saya nggak bisa nyalakan kamera ya karena sinyalnya cukup parah. Ini lagi hujan di sini. Gimana di tempat Bapak Ibu Saudara sekalian? Hujan juga kah? Ya, semoga walaupun hujan, Natalnya tetap adalah Natal yang hangat ya. Seperti yang saya bisa lihat dan ikuti di KBBS sepanjang hampir dalam waktu 1 bulan ini ya San ya. Untuk perenungan dari buku janji ya. Saya memang nggak bisa. Iya, saya memang nggak. Ini suara saya putus-putus nggak ya, San? Kalau putus-putus bilang ya. Lancar Mbak Evi. Iya. Nah, saya mengamati saja, lebih banyak mengamati karena memang bagi-bagi tugas kita ya, San ya. Tapi saya bersyukur ya. Ya kan. Tapi saya bersyukur banget karena dari melihat respons dari para peserta. Saya bisa turut merasakan sukacitanya dan salah satu kegiatan dari KBBS sendiri dalam Natal ini juga ada bedah Natal menurut Lukas ya San ya, dan di situ juga rekan-rekan dari KBBS maupun dari sahabat Sabda juga yang mengikuti bedah Natal menurut Lukas ini juga bisa menggali membedah dari kitab Lukas dari Lukas 1 dan Lukas 2 sampai ayat yang ke-20 gitu ya. Dan semua bisa melihat menggali makna Natal yang sejati dari Lukas tersebut dan ditambah lagi ada kemarin Yesus anak Allah ya. Saya yakin juga sahabat-sahabat yang ikut di sini juga ada yang ikut bersama-sama dan juga rekan dari KBBS juga banyak yang menjadi peserta juga di dalam tiga kegiatan yang Sabda sendiri selenggarakan dalam menyambut masa Natal ini. Dan saya sendiri
sangat menikmati ya, karena merasa Natal tahun ini itu Natal yang luar biasa. Saya tadi sempat sharing dengan teman-teman di divisi MLC ya, saya bilang kepada mereka Natal tahun ini Natal yang luar biasa, sangat berbeda dari tahun yang lalu gitu ya, karena ada bedah Natal menurut Lukas, lalu ada juga bisa menyimak sharing dari rekan-rekan dari refleksi buku janji, ditambah lagi ada diskusi Yesus anak Allah, sehingga bisa lebih mengenal lagi Yesus Kristus, Allah kita, Tuhan kita yang luar biasa ya, melalui proses yang sama seperti manusia. Seperti renungan pada hari ini, dia juga bertumbuh sama seperti dengan manusia ya, padahal dia adalah Allah yang sejati, Allah yang turun menjadi daging firman yang menjadi daging ke dunia ini, sehingga ya kata-kata seindah apapun yang akan saya sampaikan pada malam hari ini tuh tidak ada yang bisa mewakili betapa bersyukurnya saya akan Natal pada tahun ini ya. Saya berterima kasih sekali karena Tuhan memberikan hikmat kepada kita semua untuk bisa bisa menyelenggarakan kegiatan Natal dengan cara yang berbeda ya, walaupun mungkin banyak yang terbatas juga tidak bisa melakukan pertemuan-pertemuan, persekutuan-persekutuan sebanyak 2 tahun yang lalu ya, tetapi dari kegiatan-kegiatan persekutuan yang secara daring kita ikuti lewat KBBS maupun dalam pelayanan Sabda ini, semua bisa menikmati Natal dengan penuh sukacita. Dari testimoni yang kita bisa saksikan juga, baik dari kelas-kelas diskusi yang kita selenggarakan, semua juga bisa menikmati Natal dan sangat bersyukur untuk setiap kegiatan yang bisa diadakan seputar Natal dan bagaimana kita bisa mengenal sang fokus Natal itu sendiri ya, melalui kegiatan sepanjang tahun ini ya. Bersyukur sekali. Tadi saya juga dengar kilas balik KBBS panjang 1 tahun ini. Wow ya, sungguh luar biasa. Dari KBBS ini juga lahir juga kelas-kelas bedah kitab gitu ya. Dan diharapkan tahun depan ini bisa tetap menjadi fokus ya, untuk kita bisa terus membedah kitab dan bisa menikmati membaca firman Tuhan, selain kita juga bisa menikmati membaca buku-buku yang lain. Begitu sih San ya, saya mau sekalian ucapin selamat Natal buat rekan-rekan KBBS, Pak Hartawan yang sudah setia juga bersama-sama ya, menjadi tim inti, ada Pak Heri juga walaupun nggak bisa ikut ya, dan rekan-rekan anggota-anggota KBBS lainnya yang tetap setia saling berbagi info, berbagi cerita, sharing di dalam KBBS, dan juga sahabat Sabda lain yang juga bisa ikut pada malam hari ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya, dan sekali lagi saya ucapkan selamat Natal buat semuanya. Tuhan Yesus memberkati, dan tetap mari kita berfokus kepada sang berita Natal itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya. Terima kasih Bu Evi. Selamat Natal juga Bu Evi. Ya Bapak Ibu Saudara, ini saya lihat di YouTube Sabda Alkitab, ini ternyata teman-teman KBBS juga banyak yang di sana. Ada Ibu Mujiarti, ada Ibu Lili, ada Bu Ivon Kaunang, ada Bu Purwani. Ternyata teman-teman kita semua ada di sana. Ya. Tidak apa-apa, bersyukur karena mungkin ada ini ya, sesuatu, jadi mereka bisa joinnya lewat YouTube. Bersyukur karena mereka juga boleh bersama-sama dengan kita malam hari ini. Ya, kita akan mendengarkan lagi sharing dari rekan-rekan yang sudah hadir malam hari ini. Ya, tadi sempat sebelum Bu Evi sharing, Pak Sedzira sempat menyalakan audionya. Jadi apakah Pak Sedzira ingin sharing, Pak? Silakan, Pak. Ya, selamat malam. Shalom. Ya, selamat malam Pak. Shalom. Ya, silakan Pak. Ya, puji Tuhan. Ya. Suara saya lancar kah? Ya, lancar Pak. Lancar ya, Pak, kasih. silakan Pak. Ya, terima kasih kepada tim Sabda. Puji Tuhan, saya diberikan kesempatan untuk ikut di dalam program-program Sabda. Puji Tuhan, semua terjadi oleh karena kehendak Allah, dan Tuhan beserta dengan kita sekalian. Banyak pengalaman bersama tim Sabda di dalam mewartakan kebenaran firman Tuhan melalui program kelas-kelas yang sudah dibuka,
Dan terima kasih teman-teman Sabda dan teman-teman yang ada di setiap kelas yang saling membangun di dalam kita lebih dekat kepada Tuhan, kenal akan firman Tuhan. Dan saya bersyukur karena banyak belajar daripada Sabda dalam mengerti firman Tuhan dan sebagainya, dan bersyukur karena sampai hari ini tim Sabda tetap solid dan selalu sabar dalam mengingatkan. Kadang kami di kelas ini juga kesibukan dan sebagainya, pelayanan, sehingga kadang sudah tidak memperhatikan ada banyak tugas yang belum diselesaikan. Tim Sabda, melalui admin dan moderator selalu setia mengingatkan. Puji Tuhan, saudara, di tahun 2021 ini sukacita Natal dapat sangat terasa sekali. Memang agak sedikit berbeda di tahun sebelumnya, karena di tahun sebelumnya kita mengalami pandemik, sehingga serasa Natal di tahun lalu itu seperti sepi dan sunyi. Tetapi puji Tuhan, tahun ini ada sedikit perubahan, sehingga terasa sekali sukacita Natal di tahun 2021. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan menolong kita, dan saya yakin dan percaya sesuai dengan apa yang telah kita pelajari bersama, bahwa inilah kemahakuasaan Tuhan, bahwa dalam kehidupan kita tidak akan ada yang terlepas daripada rencana dan kehendak Tuhan. Tuhan senantiasa menolong dan memberkati kita, dan sesungguhnya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat tidak terbantahkan ya dalam segala hal yang kita hadapi, bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa, yang senantiasa menolong dan memimpin kehidupan kita. Di tengah-tengah pandemik Dia selalu hadir dan menghibur, menolong. Saya bersyukur di tengah-tengah pandemik ada banyak kegiatan yang kita tutup, kita tiadakan oleh karena protokol kesehatan dan sebagainya. Tapi saya bersyukur ada diperkenalkan dengan Sabda, sehingga di dalam situasi kondisi itu dapat bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, bahkan memperdalam, bahkan aktivitas selama pandemik justru lebih banyak di Sabda waktu itu, dan itu sangat menolong sekali. Dan ini akan kita teruskan di tahun-tahun yang kita akan hadapi. Selagi umur yang Tuhan beri, kita akan terus kerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, mewartakan kebenaran firman Tuhan bersama dengan tim Sabda, bahkan bersama rekan-rekan hamba Tuhan dari Sabang sampai Merauke, bahkan dari luar negeri. Saya yakin dan percaya bahwa inilah yang Tuhan kehendaki. Kita akan bersama-sama memajukan pekerjaan. Sekali lagi saya akan sampaikan senantiasa dengan sabar, dengan senantiasa menolong dan memberkati para pelayan-pelayan Tuhan, para pendeta-pendeta. Saya yakin dan percaya Sabda akan terus diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Dan saya yakin dan percaya damai sejahtera daripada Allah di tahun 2021 ini akan terus dirasakan pada seluruh umat Tuhan dalam penyambutan Natal, dan bahkan dalam ibadah-ibadah Natal, bahkan dalam kesibukan-kesibukan kita hadapi di Natal ini. Damai sejahtera daripada Allah akan menyertai dan memasuki tahun yang baru. Kita yakin dan percaya Tuhan akan menolong dan memberkati kita sekalian, bahkan bersama dengan tim Sabda. Kita yakin dan percaya bahwa di tahun 2022 akan banyak program-program yang akan menghiasi kehidupan kita dalam pelayanan kita, sehingga nama Tuhan akan terus dipermuliakan. Mungkin demikian yang ingin saya sharekan pada kesempatan malam hari ini. Salam dari Kalimantan Utara, Nunukan. Demikian. Ya, terima kasih Pak Cecira. Sangat memberkati sekali sharingnya. Terima kasih juga sudah ikut berpartisipasi aktif ya di dalam kelas-kelas yang sudah Sabda adakan. Ya, tahun depan bisa ikut lagi, bisa ajak teman-teman yang lain untuk mereka juga boleh berkesempatan ya untuk belajar bersama. Ya, terima kasih Pak Cecira. Ya, Bapak Ibu Saudara, ternyata tidak terasa ya waktunya sudah pukul 8:20 menit. Ya, jadi kita akan lanjut ke sesi berikutnya karena nanti kita 8:30 akan selesai. Tetapi nanti jika
Bapak, Ibu, Saudara ingin sekali sharing ya, nanti bisa dilanjutkan sharingnya bagi rekan-rekan yang ikut di KBBS, nanti bisa dibagikan juga sharingnya di grup KBBS, dan juga rekan-rekan yang lainnya boleh juga bisa berbagi ya nanti di grup Sabda MLC, berbagi kesan dan harapan di Natal tahun ini. Silakan dibagikan supaya nanti rekan-rekan lainnya juga bisa diberkati juga melalui sharing Bapak Ibu Saudara. Ya, Natal memang menjadi momen untuk mengenang kembali kedatangan dan kelahiran Yesus dalam dunia. Tapi bukan sekedar perayaan belaka, tetapi kita juga mengingat kembali peristiwa bagaimana firman menjadi daging. Ya, kita mengingatnya bukan saat Natal saja, tetapi kita mengingatnya dalam setiap momen kehidupan kita. Firman Allah yang menjadi daging. Ya, Yesus adalah juru selamat kita. Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Yesus datang untuk memberi kita hidup. Ya, selamat Natal untuk Bapak Ibu semuanya. Selamat Natal juga bagi keluarga masing-masing. Dan kiranya sukacita, kasih, damai, dan pengharapan dari Kristus senantiasa melimpah di dalam kehidupan kita. Terima kasih.